Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan Kota Gaib. Anak-anak Dharma yang meneruskan pelita dan silsilah Dharma. Shinva Sang Sutra Teratai, episode 1093. Buddha Mahabhijna mengamati kapasitas dalam memberikan pengajaran, serta matangnya benih sebab dan kondisi pendukung. Menyebarkan Dharma merupakan beban berat dan perjalanan jauh, guna meneruskan silsilah Dharma selamanya. Ikrar agung terpahat dalam hati, Dharma benar disebarkan dan ditegakkan supaya tetap muncul berkembang. Anak-anak Dharma tahu akan maksud hati dari Buddha untuk membabarkan Sutra Teratai. Buddha Mahabhijna Nanabibu memberikan pengajaran berdasarkan kapasitas, melihat apakah benih sebab dan kondisi pendukung telah matang, sesuai dengan orang, waktu, dan tempat. Sering dikatakan, ketika kita akan berbicara, sungguh harus melihat benih sebab dan kondisi pendukung. Apakah ini orang yang tepat? Apakah ini waktu yang tepat? Apakah ini tempat yang tepat? Ini semua harus melihat benih sebab dan kondisi pendukung. Juga perlu melihat akar kapasitas, baru bisa memberikan pengajaran berdasarkan kapasitas. Waktu, benih sebab dan kondisi pendukung, lawan bicara, dan lain-lain harus matang. Oleh karena itu, menyebarkan Dharma merupakan beban berat dan perjalanan jauh. Demi meneruskan silsilah Dharma dan kebijaksanaan kita. Oleh karena itu, perlu menyebarkan ajaran. Pengajaran Dharma harus terus berlanjut tanpa henti. Lihatlah, pada masa sebelum kalpa sebanyak butiran debu, Buddha Mahabhijna Nanabibu sungguh dalam masa waktu yang lama. Berapa lama? Apakah waktunya bisa dihitung? Tidak bisa dihitung. Para ahli matematika dan para murid mereka juga tidak bisa menghitungnya. Waktu yang begitu panjang hingga sampai pada masa Buddha Sakyamuni kita. Waktu yang begitu panjang ini, Dharma terus-menerus diwariskan seperti ini. Prinsip kebenaran tidak boleh terputus. Oleh karena itu, menyebarkan Dharma merupakan beban berat dan perjalanan jauh. Jika tidak menelusuri kembali ke masa lalu, di masa lalu, dalam waktu yang sangat lama, ternyata telah ada benih sebab dan kondisi pendukung dalam membabarkan Sutra Teratai. Kalau tidak, bagaimana Buddha Sakyamuni sekarang ini memiliki benih sebab dan kondisi pendukung yang matang untuk mengajarkan Sutra Teratai? Oleh karena itu, Dharma Sutra Teratai, semalam kita sudah membahasnya. Pada masa Buddha Mahabhijna Nanabibu, hanya untuk Sutra Teratai, Sair ada sejumlah pasir sungai Gangga, sangat banyak. Sutra yang sangat panjang. Namun, hal yang sama Sutra Teratai, setelah Buddha Sakyamuni membabarkannya, generasi berikutnya merangkumnya menjadi 7 bab. 7 bab dalam Sutra Teratai. Kita setiap tahun, waktu tahun baru, ada melantunkan Sutra Teratai. Waktu 7 hari baru habis melantunkannya. Namun membabarkan Sutra Teratai, sekarang kita membabarkan satu kata mungkin harus berulang-ulang, bicarakan selama beberapa hari, hanya ingin mengungkapkan arti dari kalimat itu. Kata-kata ini ada di tengah manusia, masalah, dan benda. Ingin mengungkapkan apa? Mau membuat kita lebih jelas, lebih memahami. Harus kembali mendeskripsi lagi, kemungkinan juga perlu waktu yang sangat panjang. Juga masih perlu lebih banyak lagi. Seandainya mau mengkomplitkannya, tidak hanya 7 bab, mungkin perlu sangat banyak. Banyak buku. Ini adalah Dharma. Walau hanya satu huruf, adalah prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Bahkan pun menggunakan air laut sebagai tinta, dengan begini menuliskan huruf. Mau menuliskan satu kata Dharma ini, prinsip kebenaran, seandainya semuanya mau habis dituliskan dengan air laut sebagai tinta, dengan begini menulisnya juga tidak habis dituliskan. Oleh karena itu,
Di masa Buddha Mahavijnana Bibu membabarkan sutra teratai, sair, hanya sairnya saja sudah sangat banyak, sebanyak butiran debu di sungai Gangga. Oleh karena itu, apabila Dharma masuk ke dalam batin, digunakan di dalam keseharian kita, hanya satu kalimat, hanya menggunakan satu kata, dapat kita terapkan dalam keseharian dengan leluasa. Dalam satu hari, berapa banyak hal semua bisa tercakup dalam kalimat ini, atau tercakup di dalam satu kata ini. Ini tergantung bagaimana kita memahami dengan jelas prinsip kebenaran, maka kita akan dapat bersungguh-sungguh seperti ini. Pendidikan Buddha terhadap para makhluk seperti perlakuan seorang guru terhadap muridnya. Guru terhadap murid juga harus memperhatikan kapasitas murid itu sendiri, usia dari murid itu, kapasitas dari murid itu, harus menggunakan cara apa murid kelas 1 SD, bagaimana guru akan mengajarinya. Seperti misalnya, Tainan, SD, SMP, sekolah cici kita, guru menggunakan kebijaksanaan mereka, bagaimana mengajari murid kelas 1 SD. Murid SD, pelajaran yang dimulai, guru mulai dengan membacakan cerita kepada anak-anak. Cerita ini adalah sebuah negara di dunia masa kita sekarang ini. Dia menggunakan Republik Sierra Leone, sebagai tema. Dia pun mulai memperkenalkan di atas bumi ini, di tempat yang terpisah berapa jauh dari kita, ada satu negara bernama Republik Sierra Leone. Negara ini telah terjadi peperangan dalam waktu yang panjang, peperangan yang tiada henti. Karena perang, maka banyak orang yang kehilangan keluarganya dan menjadi yatim piatu. Banyak anak yatim piatu yang kehilangan kaki maupun tangan, banyak anak yang cacat. Bahkan ingin murid-murid mereka merasakan bagaimana sebenarnya kehidupan sehari-hari anak cacat. Guru pun mulai mencari solusi agar anak-anak dapat menghayati bagaimana kehidupan seorang yang sudah cacat. Dia memberitahu kepada anak-anak, biasanya kalian menulis menggunakan tangan sebelah mana? Semuanya, anak-anak mengangkat tangan kanan, diangkat ke atas. Lalu guru mengatakan, mengapa kalian tidak menggunakan tangan kiri? Tidak terbiasa, tidak menggunakannya. Maka menulis tidak menggunakan tangan kiri. Lalu guru mengatakan, mari kalian menulis dengan menggunakan tangan kiri. Guru membagikan kertas untuk anak-anak menulis dengan menggunakan tangan kiri. Bagaimana anak-anak menggunakan tangan kiri untuk menulis? Anak-anak menurutinya dengan mengambil pena dan menulis. Gurunya di depan anak-anak mengambil sebuah foto. Lalu anak-anak bilang, "Guru, tulisan saya tidak bagus, janganlah difoto." Tetapi gurunya tetap mengambil foto. Anak-anak tetap menulis dengan serius, melakukan dengan terbaik. Mau bagaimana hingga tulisannya menjadi bagus. Ini di Tainan, sekolah tingkat SD dan SMP. Membuat mereka juga dapat merasakan sebenarnya yang sudah kamu miliki, mengapa kamu tidak menggunakannya. Bahkan gurunya juga mengatakan kepada mereka, hanya menghargai apa yang kamu miliki sekarang. Barang yang kamu miliki sekarang, kita harus tahu bagaimana menghargainya. Kamu harus tahu merasa puas. Kedua tanganmu sangat sehat. Kamu harus puas. Kamu memiliki segalanya. Di kelas lain, guru menggunakan metode yang sama, yaitu kamu menulis bagaimana kamu menulis. Anak-anak akan mengambil pensil dan menunjukkannya kepada guru. Ditulis seperti ini. Guru berkata, ayo letakkan pensil di antara lenganmu atau di sendi siku. Ditulis seperti ini. Anak-anak berkata, bagaimana menulis seperti ini? Guru berkata, ada orang yang kehilangan tangannya, dan ini adalah satu-satunya yang tersisa. Bagaimana dia harus menulis? Dia harus melatihnya. Ini adalah seorang pejuang. Pemberani, tahu cara untuk menjalani pelatihan. Anak-anak mulai menjepit pensil di bagian ini, lalu mulai menulis.
Bagaimana cara untuk menulisnya? Anak-anak diajar oleh guru, maka akan ada cara. Anak-anak juga bisa memikirkan cara bagaimana untuk menjepit pensil. Tangan yang menjepit pensil ini sangat susah untuk menulis, tetapi mereka harus mencari cara menjepit pensil seperti ini untuk menulis. Ini juga dinamakan pendidikan. Ini adalah kelas yang lebih rendah. Metode apa yang digunakan guru supaya membuat anak-anak mengerti? Ada negara seperti itu di dunia. Terjadi banyak peperangan dan kekacauan. Karena banyak peperangan, mereka kehilangan orang tua, kehilangan kerabat mereka, kehilangan anggota tubuh mereka, dan menjadi cacat. Penderitaan di dunia seperti ini digunakan sebagai contoh di dalam kelas. Menggunakan penderitaan ini untuk melatih fungsi dan kemampuan intuitif anak. Ini juga merupakan pendidikan yang sangat bersungguh hati. Untuk siswa kelas menengah, apa yang harus dilatih? Untuk siswa kelas menengah, guru harus melatih para siswa dalam kehidupan harus bergaul dengan orang lain, bergaul antar sesama, harus saling berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi harus dua arah, bukan satu arah. Kehidupan kita sebagai manusia haruslah dua arah. Ada kamu, ada saya. Saling komunikasi. Barulah kita akan memiliki kehidupan yang lebih lengkap. Jika kita hanya sendiri saja, apa yang bisa dicapai? Pasti harus ada kerjasama dari banyak orang. Dua arah ini perlu belajar bagaimana berkomunikasi dengan pihak lain. Guru mendapatkan satu cara untuk bagaimana mengatasi masalah rumit tersebut. Bagaimana caranya supaya bisa saling berempati? Saya mau saling berkomunikasi dengan orang lain. Saya harus memahami hatinya. Jadi, saya akan bertanya, berinteraksi. Saya pikir saya ingin sebuah cetak biru yang seperti apa. Saya pikir saya ingin seperti ini dan ini, hal semacam ini. Saya mendengarnya, sudah dengar. Saya dengan sepenuh hati mendengarkan bentuk apa yang kamu deskripsikan, dan saya akan mencoba menggambarkan. Tetapi harus ada yang mengatakan. Setelah mengatakan, lalu saya akan menggambarkan. Di saat ini, minta orang untuk mengajukan pertanyaan. Ada siswa yang mengajukan pertanyaan, menanyakan, sumpit perlu direbus. Sumpit perlu direbus, yaitu mengatakan sumpit perlu direbus. Perlu direbus, harus berkata dengan sangat cepat. Terdengar oleh semua orang, sumpit perlu direbus. Semua orang, apa yang dikatakan? Jadi ini sebenarnya harus bagaimana gambar. Semuanya lalu bertanya apakah boleh mengatakannya sekali lagi? Hanya mendengarkan sekali saja, tidak ada kedua kalinya. Mereka harus mencoba mencari tahu apa yang dikatakan. Semua orang banyak memikirkannya, dan kemudian guru itu berkata, "Baiklah, satu-satu, ambil pertanyaan ini, kamu yang bicara, dia akan menggambarnya." Seseorang mulai dan menjelaskannya. Kalimat, sumpit harus dimasak. Saya akan memberitahu kamu kira-kira benda seperti apa ini. Dia berkata kepadanya, ini mungkin adalah benda ini. Jadi bagaimana menggambarkannya? Pertanyaan dari setiap orang tidaklah sama. Ada orang berkata, saya beritahu kamu ini adalah tempat yang bundar. Kita setiap hari pasti harus ke sana. Coba lihat, ini apa? Sama saja adalah sebuah misteri. Hendak menggambarnya. Benda apa? Semua telah menggambarnya. Oleh karena itu, guru mulai menjelaskan kepada semua orang. Melihat, mendengar, dan berbicara. Orang harus menggenggam kesempatan. Kesempatan itu hanya ada satu kali saja. Apa yang Anda dengar? Apa yang sesungguhnya kita dengar? Kata-kata, mendengar satu kali, Anda harus tahu apa itu. Anda harus bisa melihat isi hatinya. Hati empati itu dimulai dengan mengatakan hal-hal di dalam hati dan bagaimana mengekspresikannya. Anda harus mendengarkan dengan seksama, mendengarkan isi hatinya dan melihat isi hatinya. Komunikasi antara satu sama lain adalah harus saling memahami satu sama lain.
dengan menggambar di satu kartu. Awalnya dimulai dengan mendengar. Sebenarnya apa maksudnya? Anda mengatakan, "Saya menggambarkan." Anda mengatakan, "Saya menggambarkan." Mengatakan satu kali. Sebenarnya apa yang harus saya gambar? Yaitu dengan apa yang telah saya dengar. Saya menjelaskan kepadamu agar bisa dimengerti. Seharusnya digambarkan demikian rupa. Digambarkan menjadi satu objek yang tampak. Sehingga dikatakan mendengar, melihat, dan berkata. Ataupun melihat, mendengar, dan berkata juga boleh. Anda harus mengatakannya. Mendengar, apa yang didengar, apa yang bisa saya peroleh setelah saya mendengarnya, dapat memahaminya. Saya juga harus segera bisa mengatakannya, berharap bisa segera mengatakannya, berharap bisa segera menggambarkannya. Jadi dengan kita mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, dan mewariskan Dharma adalah hal yang sama. Kita mendengarkan Dharma, kita juga harus membabarkan Dharma. Setelah mendengar, kita harus menjelaskan agar orang-orang mengetahuinya, supaya mereka juga bisa memahaminya. Dengan demikian, cara ini adalah kembali mewariskan Dharma yang benar, terus diwariskan. Inilah yang dikatakan sebagai mewariskan Dharma. Dharma seperti apa yang diwariskan? Yaitu mewariskan Dharma bajik. Mulai dari membicarakan tentang yang paling menderita, membicarakan hingga kehidupan orang yang cacat, membicarakan sampai tentang menggunakan hati empati. Dengan hati empati mendengarkan suara hatinya untuk menjelaskan, hingga pada titik di mana bisa mengembangkan kemampuan intuitif. Kemudian mulai demi Sierra Leone. Semua orang mengembangkan segenap kemampuannya. Apa yang kita miliki? Apakah di rumah kalian ada baju yang kalian tidak bisa pakai lagi? Apakah ada yang sudah terlalu kecil? Di rumah kalian ada pena yang tidak terpakai, pensil yang berlebih, krayon yang berlebih. Kamu ada buku catatan yang berlebih. Kamu ada apa yang berlebih dan lain-lain. Barang kamu yang berlebihan bisa disumbangkan. Baju juga disumbangkan. Barang yang bisa dipakai disumbangkan. Mulai. Guru kelas SMA mulai membimbing murid kelas SMA. Harus turun tangan mengerjakan baju yang disumbangkan semua orang sangat banyak. Harus bagaimana? Harus dirapikan. Murid kelas SMA harus merapikan pakaian-pakaian ini. Meja disusun. Meja di ruang laboratorium disusun berjajar. Harus disusun rapi. Pakaian dibawa kemari. Semua orang bagi tugas dan bekerja sama. Yang berukuran besar dan kecil atau untuk orang dewasa, yang untuk anak-anak, musim panas atau musim dingin, semua orang bagi tugas dan bekerja sama. Setelah itu, mulai, guru mengatakan harus dilipat. Anak-anak, anak zaman sekarang, yang kelas SMA ya, hendak melipat baju. Itu bukan hal yang terlalu mudah. Masih harus dilipat dengan ukuran yang sama. Walaupun dilipat oleh orang yang berbeda, tapi harus dilipat menjadi ukuran yang sama. Keahlian melipat baju, melipat berulang kali, melatih fungsi kedua tangan. Brainstorming atau curah pendapat, semua orang sama-sama mengembangkan, akhirnya selesai disortir, kemudian selesai dilipat, masukkan ke kotak. Di kotak, satu persatu dipilah seperti ini. Berdasarkan yang besar, kecil, dan lain-lain. Dibungkus hingga semuanya dapat dilipat ke dalam kotak seperti ini. Dikemas sampai jadi begitu rapi. Ini adalah kelas SMA untuk mengembangkan kemampuan intuitif mereka. Ini adalah guru-guru mereka bersama-sama, bersatu hati dan harmonis, tahu harus bersama-sama mengembangkan pendidikan dari mata pelajaran ini. Di kelas yang lebih rendah perlu membangkitkan cinta kasih mereka agar mereka memahami banyak penderitaan di dunia ini. Di kelas SMP agar mereka memahami bagaimana berempati. Untuk kelas menengah ke atas, mulai dibiarkan mereka mengembangkan kemampuan intuitif mereka. Ini adalah memberi pengajaran mengikuti kapasitas. Adalah
Menyebarkan Dharma merupakan beban berat dan perjalanan jauh, guna meneruskan silsilah Dharma selamanya. Semangat dalam pendidikan harus seperti ini. Pendidikan dari TK sampai SD, pendidikan SMP, semuanya berbeda. Hanya pendidikan dasar saja dibagi menjadi kelas dasar, menengah, dan menengah ke atas. Memberi pengajaran yang dibagi atau terpisah dengan kerjasama semua guru dapat menyelesaikan pengajaran yang diberikan ke siswa. Tanggung jawab untuk memberikan sumbangan ke Sierra Leone. Lihat, ini adalah silsilah Dharma. Inilah yang harus diwariskan. Pengajaran semacam ini adalah pengajaran yang benar, membangkitkan cinta kasih anak-anak. Jadi, ikrar agung terpahat dalam hati, Dharma benar disebarkan dan ditegakkan supaya tetap muncul berkembang. Sebagai seorang guru, jika tidak membangkitkan ikrar agung, maka tidak bisa mengajari siswa dengan baik. Hal yang sama, kita hendak melatih diri. Jika kita tidak membangkitkan ikrar agung, pelatihan diri kita tidak hanya demi satu generasi saja, kita harus demi masa depan generasi penerus. Kita harus percaya bukan hanya dimulai dari kehidupan ini saja. Kita masih berada dalam sebab dan kondisi pendukung dari masa lalunya masa lalu kita, tanpa henti dipengaruhi secara berkesinambungan oleh sebab dan kondisi pendukung ini. Pada saat ini, kita bisa bertemu dengan jodoh seperti ini dan dapat bergabung di era ini. Kita harus demi era ini bagaimana menyebarkan Dharma, bagaimana memberikan pengajaran agar Dharma yang baik, Dharma yang bajik dapat terus mengalir jauh seperti ini. Ini adalah membangkitkan ikrar agung. Perlu ikrar agung terpahat dalam hati. Harus terpahat selamanya di dalam hati kita, mulai dari kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang ini, dan kehidupan yang akan datang. Dengan terpahat dalam hati, Dharma benar disebarkan dan ditegakkan supaya tetap muncul berkembang. Dharma benar Sang Buddha baru bisa selama-lamanya berada di dunia ini, baru tidak akan terkubur. Oleh karena itu, anak-anak Dharma tahu akan maksud hati dari Buddha. 16 pangeran telah meninggalkan kehidupan duniawi, melatih diri hingga menjadi putra Dharma atau Dharma Putra, mendengarkan Dharma dan mengetahui proses pelatihan diri. Terdapat kendaraan besar, sedang, kecil, akar kecil, dan kapasitas kecil. Akan diberikan metode pengajaran Dharma kecil. Akar sedang dan kapasitas sedang akan diberikan metode pengajaran sedang. Akar besar dan kapasitas besar, maka harus memberinya Dharma agung dari kendaraan tunggal. Ini adalah semua anak-anak Dharma atau Dharma Putra bisa memahami isi hati dari Buddha, maka tanpa henti membangkitkan tekad dan membangun ikrar, memohon pada Buddha untuk memutar roda Dharma agung. Jadi, naskah sutra sebelumnya. Buddha tahu akan keinginan dari anak-anak ini dan praktek mereka pada kehidupan lampau, menggunakan sebab musabab tak terhingga dan berbagai macam perumpamaan untuk mengajarkan 6 paramita dan segala hal dari kemampuan gaib. Membeda-bedakan Dharma sejati, jalan yang diamalkan oleh para bodhisattva dengan membabarkan sutra teratai ini, sairnya sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Dharma ini sungguh sangat panjang. Jika hendak mengatakan hingga sesuai dengan segala-galanya, dengan perumpamaan yang sangat jelas, tentunya akan sangat banyak. Maka kita harus sangat bersungguh hati menerimanya. Selanjutnya, naskah sutra Gata berikutnya adalah: setelah selesai membabarkan sutra, Buddha itu memasuki meditasi mendalam di dalam ruang meditasi. Sepenuh hati, duduk pada satu tempat selama 84.000 kalpa. Para samanera ini tahu kalau Buddha belum keluar dari meditasi mendalamnya. Demi persamuhan sejumlah koti tak terhingga, membabarkan kebijaksanaan tiada tara dari Buddha. Sutra Teratai Bab 7,
Bab perumpamaan kota gaib. Buddha itu adalah merujuk pada Buddha Mahabhisna Nanabibu. Buddha Mahabhisna Nanabibu menghabiskan 8.000 kalpa kecil. Setelah melewati waktu yang sangat panjang, 8.000 kalpa kecil membabarkan Sutra Teratai. Setelah selesai membabarkan sutra, Buddha itu memasuki meditasi mendalam di dalam ruang meditasi. Sehabis Buddha itu membabarkan sutra teratai selama 8.000 kalpa kecil, kemudian masuk ke dalam ruang meditasi dan berdiam dalam meditasi mendalam. Sehabis membabarkan sutra teratai ini, memasuki samadhi di dalam ruang meditasi, menunggu para pangeran Dharma membabarkan ulang dan menjalin jodoh dengan orang-orang. Buddha pada saat itu membina diri dalam waktu yang sangat panjang, duduk di Bodhimanda dalam waktu yang sangat panjang, duduk di Bodhimanda selama 10 kalpa. Dalam waktu yang sangat panjang telah mencapai kebudaan, banyak orang yang datang memohon ajaran Dharma. Oleh sebab itu, Buddha Mahabhisna Nanabibu akhirnya menyetujui untuk membabarkan Dharma. Bahkan waktu untuk membabarkan Dharma Agung lamanya adalah 8.000 kalpa kecil membabarkan Sutra Teratai. Waktu yang begitu lama, Sutra Teratai telah selesai dibabarkan. Masuk ke dalam ruang meditasi dan berdiam dalam meditasi mendalam sehabis membabarkan Sutra Teratai ini. Sebelumnya dikatakan setelah membabarkan Sutra Teratai ini, yaitu setelah selesai membabarkan Sutra Teratai, kemudian adalah memasuki samadhi di dalam ruang meditasi. Mulai meditasi adalah hendak menunggu 16 samanera. Mereka dapat kembali membabarkan ulang. Buddha beristirahat adalah supaya orang yang memohon Dharma mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan Dharma, mereka harus menyebarkan Dharma. 16 orang samanera memohon Dharma dan mendengarkan Dharma. Sudah saatnya mereka akan mulai menyebarkan Dharma, sehingga membabarkan ulang. Jadi, jika kalian mendengarkan Dharma, setelah mendengar, semua orang sama seperti sedang bedah buku, bersama-sama membahas Dharma yang telah mereka dengar. Apa maknanya? Namun, 16 orang samanera telah mendengarkan Sutra Teratai selama 8.000 kalpa. Sangat bersungguh hati mendengarkannya. Setelah Buddha selesai membabarkan sutra, beristirahat. Sudah beristirahat, mereka sangat giat bersemangat, membabarkan ulang sekali lagi, membabarkan ulang lagi. Melihat setelah mereka mendengarkan Dharma yang mereka babarkan dengan Dharma yang dibabarkan oleh Buddha Mahabhisna Nanabibu, apakah sama atau tidak? Maknanya, dan sebagainya. Dapatkah setiap orang menerapkannya? Semua orang juga sama mendengarkan Buddha membabarkan sutra. Setelah Buddha selesai membabarkan sutra, Buddha beristirahat. Giliran 16 orang samanera untuk menambahkan dengan membabarkan ulang. Dengan demikian, sebenarnya pemahaman mereka, Dharma yang mereka babarkan lagi. Pemahaman setiap orang dengan pemahaman orang ketika mendengar Buddha membabarkan Dharma. Dengan demikian, apakah memperoleh kesan batin? Ini adalah guru pembimbing. Juga mereka masing-masing disebut teman belajar. Di antara mereka saling memicu dan saling memberi dorongan. Jadi, setiap orang sepenuh hati duduk pada satu tempat selama 84.000 kalpa, menghimpun pikiran dalam satu batin, duduk pada satu tempat selama 84.000 kalpa kecil. 84.000 kalpa di tengah waktu ini, waktu yang demikian panjang, semua orang harus menghimpun pikiran dalam satu batin. Hati semua orang harus terhimpun, harus memiliki satu niat pikiran untuk menerima sebuah dharma. Sehingga menghimpun pikiran dalam satu batin, duduk pada satu tempat. Bersama-sama duduk di tempat ini. Waktunya berapa lama? Selama 84.000 kalpa, sudah beberapa puluh menit berlalu, kita duduk seperti ini. Terasa kaki sudah pegal, badan sudah capek.
Tubuh dan batin mulai lelah. Bagaimana mungkin kita sepenuh hati duduk pada satu tempat dalam waktu demikian lama? Namun, orang pada masa sebelum kalpa sebanyak butiran debu, batinnya sangat polos, memiliki hati yang sangat serius dalam memohon dharma. Seperti itulah waktunya. Jadi, para samanera ini tahu kalau Buddha belum keluar dari meditasi mendalamnya. 16 orang samanera ini tahu kalau Buddha sesudah masuk ke dalam ruang meditasi dan duduk belum keluar dari samadhi. 16 orang samanera ini tahu bahwa Buddha telah mengajarkan sutra untuk waktu yang lama, selama 8.000 kalpa, hanya untuk mengajarkan sutra teratai. Begitu lama waktunya untuk selesai mengajarkan ini. Tentu saja Buddha perlu istirahat. Namun, Buddha berdiam dalam meditasi, juga untuk waktu yang lama, dan masih belum keluar dari samadhi. Jadi, samanera ini tahu harus menghargai waktu, jangan membuang waktu. Jadi, demi persamuhan sejumlah koti tak terhingga, membabarkan kebijaksanaan tiada tara dari Buddha. Demi persamuhan agung, membabarkan kebijaksanaan tiada tara dari Tathagata. Ini memuji kalau 16 orang samanera memahami sutra teratai dengan jelas. Mereka tahu bahwa mereka harus memanfaatkan waktu dengan baik. Buddha masuk ke ruang meditasi, tidak ada satupun yang tahu berapa lama baru Buddha akan keluar dari samadhi. Jadi mereka dengan segera menggunakan waktu. Mereka membangun tekad untuk menyebarkan dharma, membabarkan dharma, dan menyebarkan dharma. Mereka masing-masing membimbing. Ada banyak orang yang mendengarkan dharma, yang masih mau mendengarnya kembali. 16 samanera mengulanginya kembali, dan antusias semuanya masih tetap tinggi. Mereka sangat tekun bersemangat, sangat serius, masing-masing mengikuti samanera yang memiliki jalinan jodoh. Dengan demikian, masing-masing duduk di singgasana dharma, mengajarkan dharma demi persamuhan agung. Apa yang mereka ajarkan adalah kebijaksanaan tiada tara dari Tathagata, yaitu Sutra Teratai. Jadi ini ada pujian terhadap 16 samanera yang menyebarkan dan memahami Sutra Teratai. Naskah sutra ini mengungkapkan niat dari Buddha Sakyamuni. Buddha mengajarkan naskah ini untuk mengungkapkan pujian. Setelah menerima Dharma Buddha, mereka bisa demikian rajin dan tekun bersemangat. Ketika Buddha sedang beristirahat, mereka dengan segera memanfaatkan momentum, mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab ini, demi misi untuk membabarkan Dharma. Ini adalah pujian terhadap mereka. Naskah sutra berikutnya kemudian mengatakan, masing-masing menduduki singgasana Dharma, membabarkan sutra dari kendaraan besar ini. Setelah Buddha berada dalam peristirahatan hening, mereka menyebarluaskan dan membantu pengajaran Dharma. Satu persatu samanera menyadarkan para makhluk sebanyak butiran pasir pada 6 juta koti sungai Gangga. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Samanera mulai mengajarkan Dharma. Masing-masing menduduki singgasana Dharma, membabarkan sutra dari kendaraan besar ini, memuji kalau anak-anak ini meneruskan pelita. Masing-masing menduduki singgasana yang tepat dan lebar, membabarkan sutra teratai kepada persamuhan agung. Ini juga sedang memuji, sama juga sedang memuji para samanera menyabarkan Dharma, bagaikan sedang meneruskan pelita. Sebatang lilin telah menyala dengan cemerlang, berharap semakin banyak orang menggunakan api dari lilin ini. Setiap orang pada dasarnya memiliki sebatang lilin, dengan lilin ini untuk menyalakan api. Sebatang demi sebatang lilin dapat bersinar dengan cemerlang. Ini adalah pujian. Meneruskan pelita artinya adalah meneruskan Dharma. Jadi, masing-masing menduduki singgasana yang tepat dan lebar, membabarkan sutra teratai kepada persamuhan agung. Setiap samanera, setiap orang dengan orang yang berjodoh dengannya,
dibawa ke tempat yang tepat untuk duduk, mulai langsung membabarkan sutra teratai. Jadi, setelah Buddha berada dalam peristirahatan hening, mereka menyebarluaskan dan membantu pengajaran Dharma. Ini adalah harapan dari para samanera. Setelah Buddha berada dalam peristirahatan hening, mereka menyebarluaskan dan membantu pengajaran Dharma. Setelah Buddha memasuki ruang meditasi dan beristirahat dengan hening, mereka menyebarluaskan dan membantu transformasi oleh Dharma menakjubkan. Peristirahatan hening memasuki peristirahatan dengan damai. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, adalah demi satu tujuan utama datang ke dunia. Tidak lain adalah hendak memberi pengajaran para makhluk. Buddha Mahabhisna Nanabibu telah membabarkan Dharma Agung, sementara akan beristirahat. 16 samanera harus mengambil tanggung jawab ini, jadi memanfaatkan waktu. Mereka menyebarluaskan dan membantu pengajaran Dharma untuk membantu memunculkan. Meskipun di saat itu Buddha Mahabhisna Nanabibu masih berada di dunia, juga sedang memberi pengajaran, juga sedang menyebarkan Dharma. Akan tetapi, orang yang mendengarkan Dharma, dia harus menggenggam waktu untuk membantu menyebarkan Dharma. Orang yang sudah pernah mendengar Dharma harus meningkatkan kemampuan untuk memahami Dharma. Setelah memahami Dharma, masih harus menyemangati mereka. Semua orang juga bisa melanjutkan menyebarkan Dharma. Ini dinamakan membantu pengajaran Dharma, membantu agar Dharma ini semakin berkembang untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Bukan hanya pada zaman itu saja, ini juga adalah demi masa mendatang. Masa mendatang dari masa mendatang. Dharma seperti ini harus membuat semakin banyak orang menghayatinya, memahaminya. Jadi, ini adalah Buddha memasuki ruang meditasi dan duduk dalam keheningan adalah agar mereka menyebarluaskan dan membantu transformasi oleh Dharma menakjubkan. Ini adalah harapan dari para samanera. Peristirahatan hening adalah sudah waktunya dengan aman dan damai memasuki keheningan. Tubuh dan pikiran sangat damai. Buddha, biarkan dia beristirahat di sana. Hati tenang dan hening, kondisi batin tenang dan jernih. Di tempat itu memasuki samadhi. Satu persatu samanera menyadarkan para makhluk. Para samanera secara terpisah menjalankan praktek penyadaran para makhluk. Ada para makhluk sebanyak butiran pasir pada 6 juta koti sungai Gangga. Masing-masing yang memiliki jodoh dengan para samanera, mereka dengan sungguh-sungguh semua menyadarkan orang-orang yang memiliki jalinan jodoh. Orang-orang ini secara terpisah menjalankan praktek penyadaran, menyadarkan para makhluk. Orang-orang ini dapat melanjutkan untuk menyadarkan orang lain. Oleh karena itu, Buddha Mahabhisna Nanabibu membabarkan Dharma. 16 samanera meneruskan. Pada saat 16 samanera meneruskan lagi, ada begitu banyak orang mendengarkan lagi, begitu banyak orang mendengarkan lagi, dan kemudian meneruskannya lagi, digulirkan dan meneruskan pengajaran demikian. Inilah ada para makhluk sebanyak butiran pasir. Pada 6 juta koti sungai Gangga adalah terus-menerus digulirkan dan meneruskan pengajaran. Saya membabarkan Dharma kepada kamu, kemudian kamu membabarkan kepada orang lain. Adalah demikian digulirkan. Itulah sebabnya mengatakan, dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga berawal dari satu. Sutra Makna Tanpa Batas adalah menjelaskan hal ini kepada kita. Buddha Dharma, kita harus bersungguh hati menerima. Kita mendengarkan. Setelah mendengarkan, kita memiliki kesan batin. Adanya kesan batin, kita harus memberi pengajaran kepada orang-orang. Lihatlah para guru. Dulu para guru juga pernah menjadi murid. Bagaimana guru mereka mengajar kepada mereka? Setelah selesai memberi pengajaran, para siswa membangun ikrar juga ingin menjadi guru. Mereka membangun ikrar ingin menjadi guru.
Mereka akan mengajar anak-anak di masa mendatang. Satu generasi ke satu generasi. Era yang berbeda. Guru menggunakan metode mereka, menggunakan pengalaman mereka untuk membangunkan anak-anak tersebut. Menggunakan metode apa untuk mengajar mereka? Kita baru saja mengatakannya. Sama juga, 16 Samanera mendengar Buddha membabarkan ajaran. Sama juga mereka juga mempunyai kesan batin sendiri. Kesan batin mereka terhadap praktisi yang berjodoh dengannya, sama juga mengembangkan kesan batinnya, memberitahukan lagi kepada mereka. Kamu lihat, satu menghadapi lagi begitu banyak orang disebar dan dibaca lagi. Pendidikan demikian tak terhingga terus disebarkan. Ini dinamakan sebanyak butiran pasir pada Sungai Gangga. Membabarkan Dharma, kemampuan untuk menyebarkan Dharma sangatlah besar. Sebanyak butiran pasir pada 6 juta koti Sungai Gangga. Apa sebab musabab sehingga masing-masing membabarkan Dharma? Para makhluk yang disadarkan tidak banyak dan tidak sedikit. Hendaknya tahu kalau para makhluk memiliki pikiran penuh khayalan. 6 juta koti mewakili 6 akar indera yang murni. Sekarang kita mengatakan, apa sebab musabab sehingga masing-masing membabarkan Dharma? Para makhluk yang disadarkan tidak banyak dan tidak sedikit. Hendaknya tahu kalau para makhluk memiliki pikiran penuh khayalan. Jalinan jodoh yang sangat banyak, ada yang telah menyebarkan Dharma, mendengarkan Dharma sangat banyak. Ada yang satu persatu membabarkan Dharma. Orang yang membabarkan Dharma tiada bertambah, tiada berkurang. Itu berarti bermasalah pada jalinan jodoh dari pembinaan diri. Buddha Mahabhijna Nanabibu membabarkan Dharma. 16 orang Samanera bisa begitu menyerap Dharma pada batin mendalamnya. Batin bisa memahami dengan sangat jelas dan mendalam. Dia ada cara menyerap Dharma dan mengatakan kepada begitu banyak orang. Begitu banyak orang semestinya berada dengan Mahabhijna Nanabibu Buddha. Semestinya orang ini di masa mendatang juga akan mencapai kebudaan. Orang ini 600 juta koti butiran pasir Sungai Gangga. Bagaimana pada bab perumpamaan kota gaib? 16 orang Samanera kemudian baru mencapai kebudaan. Mengapa bukan 600 juta koti? Ini semua menjadi Buddha karena sebab dan kondisi dari pembinaan diri. Kemampuan adalah tidak sama. Sebab musabab. Apa sebab musabab sehingga masing-masing membabarkan Dharma? Para makhluk yang disadarkan tidak banyak dan tidak sedikit. Setiap orang, sebab musabab pada proses membina diri, mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, kemampuan dalam ataupun dangkal, praktek dengan tindakan nyata, ada praktek atau tidak, ada melakukan ataupun tidak, ini harus melihat kondisi pendukung dari setiap orang. Ada yang setelah mendengar, saya tahu apakah kamu ada menghayatinya, memahaminya, pelan-pelan saja atau dapatkah kamu melakukannya? Hati ada persiapan, tapi masih belum lakukan. Mendengarkan Dharma ada gunanya atau tidak? Tidak tambah, kurang. Maka harus mengetahui para makhluk memiliki pikiran penuh khayalan. Karena kita menggunakan batin manusia awam mendengar Dharma, mendengarkan Dharma. Dharma dibabarkan dengan ajaran sejati, mendengarkan Dharma, mendengarkan dengan pikiran penuh khayalan. Maka, walaupun ada begitu banyak orang mendengar Dharma, bila menggunakan batin sejati mendengar Dharma, yaitu orang-orang ini, 6 akar indera setiap orang jernih dan murni. Bila tidak bersungguh hati, pikiran penuh khayalan, mendengar Dharma tidak kurang tambah. Bila menggunakan batin yang tenang mendengarkan Dharma, yaitu 6 akar indera jernih dan murni, hanya untuk memurnikan 6 akar indera para makhluk. 6 akar indera semua sudah tahu, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran. Kita setiap hari dalam keseharian, lain tidak adalah kontak dengan mata, indera penglihatan, indera pendengaran, dan lain-lain, bersentuhan dengan objek bentuk, objek suara, kondisi lainnya.
Niat pikiran kita, sebenarnya kita menggunakan niat pikiran apa? Bersentuhan dengan kondisi luar, kita setiap hari mendengarkan Dharma adalah menggunakan pikiran yang jernih dan murni. Pikiran dengan 6 akar yang jernih dan murni, atau dengan pikiran yang penuh khayalan. Jika adalah 6 akar indera yang murni, yaitu adalah tidak menerima 5 nafsu keinginan. Depan telah mengatakan tidak menerima semua ajaran, tidak menerima ajaran duniawi. Ajaran duniawi adalah mulai dari 5 nafsu keinginan. 5 nafsu keinginan telah murni. Niat pikiran akan jernih dan murni. Ini menandakan 6 akar indera yang murni. 6 akar indera telah murni, dengan demikian menerima Dharma. Dharma akan diwariskan, bisa digunakan, akan menyucikan hati manusia. Saudara sekalian, bersungguh hati mendengarkan Dharma, bersungguh hati membabarkan Dharma, bersungguh hati menyebarkan Dharma. Kita sesuaikan dengan berbagai kapasitas, seperti guru terhadap murid. Setiap orang ada kewajiban. Kapasitas seperti apa? Membangkitkan cinta kasih setiap orang, supaya semua orang mengetahui yang dimilikinya adalah yang berharga. Harus mengetahui konsep sebab akibat sangat menakutkan. Republik Sierra Leone sama-sama berada di bumi ini. Negara mereka, kehidupan mereka, dan lain-lain dari mereka, penderitaan sangat banyak. Yang kita miliki seharusnya baik-baik menghargainya, sehingga mempelajari ajaran Buddha harus senantiasa lebih bersungguh hati.